Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Levi. Saya di sini dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Oke, kita langsung aja. Oke, ini data diri saya. Ini mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Nah, ini dia. Penjelasan PWM atau Pulse Width Modulation. Definisinya adalah teknik modulasi untuk mendapatkan sinyal analog dari sumber digital. Cara kerjanya dengan mengubah lebar pulsa yang dari on atau high dalam satu periode. Duty cycle adalah presentasi waktu sinyal dalam kondisi high, itu dalam range 0 sampai 100%. Lalu hubungan dengan motor. Duty cycle besar dan berarti itu tegangan rata-rata bakal tinggi dan motor juga akan berputar secara cepat. Nah, jika duty cycle kecil sama dengan itu tegangan rata-rata rendah dan motor akan menjadi lambat. Oke, penjelasan encoder motor DC 2 pin. Ya, fungsinya adalah sensor feedback untuk membaca posisi dan kecepatan putaran. Lalu tipenya ada quadrature encoder, yaitu berisi dua channel, yaitu A dan B. Prinsip kerjanya adalah menghasilkan pulsa saat poros berputar. Nah, beda fase 90 derajat antara channel A dan B menentukan arah putaran. Jadi kalau misalnya kita ingin mencoba motornya agar berputar reverse dan forward, misalnya jika kita ingin forward di channel A dan jika ingin reverse di channel B. Nah, kegunaannya adalah memungkinkan sistem closed loop control. Nah, ini ya persiapannya, kita nanti instalasi add-on nanti akan untuk instalasi saya diberi videonya, nanti mungkin akan saya tunjukkan buat sedikit atau tidak nanti ya. Setting hardware di Simulink. Nah, kita buka model setting hardware implementation, pilih board Arduino Uno atau Mega, tapi kita pilihnya Mega nanti. Wiring hardware, hubungkan pin PWM Arduino ke driver motor INA dan INB, lalu hubungkan output encoder ke pin digital Arduino. Tapi kita tidak perlu di Arduino nya karena kita memakai Simulink ya teman-teman. Nah, ini implementasi kontrol PWM nya mode konstan, ini gunakan blok konstan nanti tersambung di blok PWM. Nah, kita di konstannya itu kita masukkan nilai 0 sampai 255 untuk tes kecepatan tetapnya. Nanti jadi gue pakai metode slider ini interaktif, jadi kita bisa geser-geser untuk value nya, nanti kita bisa geser untuk masing-masingnya mau di mana. Lalu set range minus 255 hingga 255 memungkinkan perubahan kecepatan secara real time saat simulasi berjalan. Nah, ini lalu membaca posisi dan kecepatan. Nah, ini dia blok encoder, ini kita gunakan untuk blok encoder dari library Arduino. Output raw berupa teks atau posisi, dan menghitung kecepatannya kita menggunakan ini. Gunakan blok derivatif DUDT pada sinyal posisi. Visualisasinya bakal display untuk melihat nanti grafiknya, akan saya tunjukkan juga di video. Nah, lalu gunakan scope untuk melihat grafik kecepatan. Oke, itu saja untuk PowerPoint ya. Kita lanjut aja ke simulasinya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sini tadi kan kita akan mencoba untuk menginstal add-onnya, karena kita harus menginstal add-on dari Arduino itu sendiri. Nah, caranya bagaimana kalau ingin menginstal add-on Arduino ini? Teman-teman, saya kan dapat dari dosen ya. Mungkin kalau teman-teman ingin mencobanya atau ingin file juga, silahkan komen aja, nanti saya kasih. Nah, ini untuk sekarang kita akan menginstal ini ya, Arduino dan Arduino IO nya sendiri. Oke, caranya gimana? Kita download dulu. Setelah download kita drag. Nah, dragnya ini jangan di ini editor ya, editor ini pokoknya. Kalau misal kita tariknya ke situ, nah nanti bukanya kayak gini doang, ini nggak bisa diapa-apain. Tapi kita bukanya di taruhnya di sini, command window, kita move. Nah, setelah kita move nanti seperti ini, add-on manager. Nah, ini lama teman-teman ya, device, kalau device saya lama, atau kalau device teman-teman mungkin lebih bagus. Nah, ini kita accept aja, tapi karena kita udah download jadi kita nggak perlu lagi. Nah, nanti tampilannya bakal seperti itu teman-teman. Nah, kita accept aja.
nanti dia bakal downloading. Nah, downloadingnya ini lama banget teman-teman, sekitar ketika saya nyoba di sana sendiri sama kelompok saya itu sekitar 15 menitan atau lebih malah buat install add-on doang. Nah, jadi kita nggak perlu install lagi karena saya udah nge-install. Langsung aja ke Simulink. Oke, nanti saya akan membagikan cara bagaimana untuk setting dari softwarenya teman-teman. Sebentar loading. Loading teman-teman ya, sabar ya. Saya cut aja nanti. Saya akan balik lagi kalau udah kelar loading ya teman-teman. Oke teman-teman, udah kebuka. Kita ke bagian apps. Nah, teman-teman sedang azan ya, kita lanjut nanti. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita akan mencari run on hardware. Nah, kita pilih Arduino Mega 2560 teman-teman. Kita finish. Oke, kita buka hardware setting. Nah, ini hardware-nya, tunggu bentar teman-teman. Nah, dia akan otomatis ke Arduino Mega 2560. Oke, sekarang kita ke code generation. Kita pilih ke faster runs, faster build ya. Nah, ini untuk solvernya kita pilih di, nah ini auto, ini di 0,001 nanti. Sebentar teman. Oke. Nah, solvernya yang di 0,0. Nah, ini kita auto, ini kita ke 0,001 teman-teman, ternyata itu salah. Oke. Ketika udah, kita bakal ke yang tadi, mana itu ya? Nah, ini kita pilih yang discrete no continuous stats. Lalu apalagi yang kita ubah? Tadi yang faster build itu salah teman-teman. Nah, harus faster run. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita pilih yang tadi, yang ke awal, hardware implementation, lalu ini. Nah, ini kita bisa otomatis kalau misalnya teman-teman udah kedetek, tapi kita manual specify, manual select. Kalau select itu kita harus cari dulu Arduino nya connect ke motornya ini connect ke mana ya, Arduino juga connect ke mana. Tuh. Karena di sini saya nggak membawa Arduino nya, yaitu dia masih di lab. Kita manually specify aja, karena kita bisa tahu kan caranya kayak gini. Device manager. Oke, di bagian ports, mana itu ports? USB connector. Mana ya? Bukan.
Ini nggak kedetek teman-teman ya, harusnya ada port sini tuh. Mungkin memang saya salah, tapi kita specify aja. Misalnya kita ini, misalnya saya pakainya di samping, di USB port samping saya, misalnya di 9 ya biasanya, tapi tergantung kalian nyoloknya di USB yang mana. Nah ini kita ubah ke 11 ini segini. Ini untuk semuanya diubah ya semuanya. Nah seperti itu teman-teman, kita apply aja. Oke, kita lanjut untuk ke simulasi untuk rangkaiannya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut buat rangkaiannya teman-teman. Langsung saja kita ke simulation lagi, kita ke library browser, kita cari yang simulating package for Arduino ini. Nah kita cari untuk PWM. Nge-lag server teman-teman. Nah kita ambil dulu, kita butuh 2. Di situ kita akan cari konstan, kita juga butuh 2. Sambungin dulu teman-teman. Oke, setelah sambung kita ubah ke 255 ini. Nah untuk ini kita ubah ke 0 teman-teman. Jadi kalau seperti ini itu dia bakal, kalau kita ubah ini pinnya pin 6. Nah jika ini udah pin 5, nah nanti dia itu bakal, misalnya kalau ini dikasih 255, ini dia akan, motor itu dia akan forward teman-teman. Jadi searah jarum jam, dia akan berputar secara mengikuti arah jarum jam. Lalu ketika kita ubah dari ininya menjadi 0, lalu dia menjadi 255, dia akan betul sekali, dia akan kembali atau counterclockwise, atau berarahan arah jarum jam lah pokoknya, atau reverse. Jadi forward reverse teman-teman gampangnya. Langsung kita cari ya, kita akan cari slider. Oke, slider. Lalu kita butuh konstan lagi. Kita konekin. Oke, udah connect teman-teman. Habis itu kita langsung buat rangkaian teman-teman ya. Oke, yang pertama kita butuh itu namanya data conversion. Oke, lalu kita butuh switch, kita butuh 2. Lalu kita butuh gain. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu langsung aja kita rangkai. Sebelum kita ambil goto dulu. Nah goto kita ganti nama menjadi PWM. Lalu kita slide. Nah dapat anak ini. Oke, yang ini kita sambungkan ke yang sebelah sini, atau yang awalannya. Oke, setelah udah kita gabungin aja ini biar menjadi satu di sini. Game aja dulu. Lalu data conversionnya kita taruh sini, kita taruh NT16 itu gimana sana? Sebentar nanti saya itu nanti. Pokoknya dia akan menuliskan Internet 16. Kita rangkai dulu yang belum jadinya. Lalu kita gain, kita ubah menjadi -1. Kita taruh di sini. Nah ini kita hapus-hapusin dulu. So, kita bakal taruh switch. Ini gedein teman-teman biar kelihatan. Oke, lalu yang ini kita sambungin ke atas ya. Nah lalu yang gain terus ini, sebentar teman-teman saya kelarin dulu rangkaiannya. Ini taruh sini.
Kalau untuk konstan kita langsung ke sini. Oke, ya benar. Lalu dari ini kita setel sini, yang sambungin ke sini, yang atasnya kita taruh di sini. Oke, lalu yang ini kita taruh di gain. Ini untuk PWM. Oh, ini salah, ini bukan yang ini berarti. Ini udah nggak diperluin lagi, atau cuman ibarat aja. Nah, ini convert sudah sambung semua. Oke teman-teman, itu untuk yang rangkaian awal-awal. Langsung aja kita ke rangkaian selanjutnya. Lalu pertama kita butuh encoder. Nah, ini teman-teman ya encoder. Sebenarnya naikkan ke atas dulu. Oke, ini encoder ya. Kita butuh display satu, lalu kita butuh goto juga. Kita goto butuh 1, 2. Oke, lalu kita butuh namanya, apalagi teman-teman, nanti saya ambil kalau udah itu. Apa itu namanya, separator bukan. Ntar teman-teman, saya lupa nama itunya. Coba lagi bentar. Oke, lupa teman-teman, namanya delay. Nah, kita butuh dia. Oke, kita rangkai dulu, sambungin. Lalu yang pertama gotonya kita kasih nama INC atau encoder. Lalu yang kedua kita kasih nama INC pref. Oke, seperti ini teman-teman kurang lebih. Jangan lupa tarik dulu nanti, tapi ini kita taruh di sini. Oke, jika udah kita sambungin dulu teman-teman. Sini. Lalu untuk yang ini kita sambungkan ke delay. Nah, dan delay kita sambungkan ke encoder. Ini value-nya kita kasih 1. Nah, Z-pin 1. Jika udah, ini ketibalik lagi. Oke. Lalu kita butuh 2 input ya. Sudah teman-teman, nge-lag. Seperti ini. Lalu ini yang atas encoder, dan yang ini juga, ini encoder ref. Nah, ini kita sambungkan ke scope juga. Lalu ini kita ubah menjadi plus minus. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Untuk rangkaiannya sudah jadi. Ini belum disambungin, lupa. Oke, nah seperti itu teman-teman untuk percobaan rangkaian ya. Kalau untuk demonya sendiri saya, satu lagi, salah, Master Goto.
Oke teman-teman, jadi seperti ini yang sudah benar. Tadi saya lupa nambahin speed. Jadi intinya ini untuk dari PWM convert untuk menjadi nilai kecepatan arah laju motor ini atau reverse atau forward teman-teman. Nah ini harusnya kita pencet di sini, kita monitor and tune. Ini kita slide, bisa kita ubah-ubah juga, soalnya harus run dulu, tapi kita kan nggak bisa run soalnya kita butuh modulnya itu teman-teman. Ini nggak bisa karena nggak ada modulnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk grafiknya sendiri kita nggak bisa lihat juga, nanti saya aja foto-fotonya teman-teman, karena saya lupa untuk mendokumentasikan juga karena teman saya antara lupa atau memang kehapus data grafiknya sendiri itu, saya lupa. Nanti saya mintain lagi. Kalau misalnya itu kalian bisa lihat di drive-nya ingin mencoba sendiri, saya di bawah nanti akan mencantumkan Google Drive. Itu berisi file-file PowerPoint saya dan juga request kalian bisa komen aja, nanti saya masukin ke file-nya. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini, tugas ke-7 ya. Ini rangkaian teman-teman sudah jadi. Jadi sekian dari saya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lu berhenti? Ini nih penunjukannya. Oke. Dulu di PP sekarang nggak bisa ganti kamera ya? Ini kan dari run. Kita slide nih. Coba tunjukin ya. Kita slide ke 85 nih. Siapa nih? Nah, kita ke yang 255. Jadi tahap bertahap ya guys. Kalau dari 0 ke 85 itu dia rada slow dan searah jarum jam. Betul sekali. Kalau kita minus coba nih, minus Berapa nih? 85. Wah, 85. Dia bakal arah sebaliknya guys. Betul. Lihatin nih. Coba kita ke 255 ya, 255. Jadi dia bakal reverse atau melawan arah jarum jam guys. Nah, udah ya. Oke. Coba seperti itu. Ini percobaan ke Panjang. Absen. Hah? Belum. Oke, jadi seperti teman-teman, kalau nilainya naik dia akan naik terus sampai ke ujung. Nah, coba kita Ujung dunia. kita kecilin. Nah, dia akan turun. Seperti itu untuk percobaan ketiga ini. Percobaan ketiga. Seperti ini untuk rangkaiannya seperti ini. Nih, Sesuai dengan seperti tadi. Bedanya ini pakai skor. Nah, sabar ya. Kita coba naikin dulu. Naikin nih. Ini harus full ya, udah. Nah, seperti ini. Kurang lebih dia akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi segitu untuk percobaan ketiga ya teman-teman.